Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Alhamdulillah, jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam Rabu yang kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dapat bermajlis yang semoga majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita sampai ke bab mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pelajari bagaimana macam-macam cinta, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan inti daripada keimanan. Semakin baik iman seseorang, maka dia akan semakin sempurna dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mencintai Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah tertancap di dalam hati, maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang paling menyenangkan bagi hati itu, bagi jiwa kita. Ya. Tatkala iman kita, tatkala cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna, maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang paling menyenangkan, paling menggembirakan. Ya. Ini ketika cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah tumbuh, telah benar-benar tertancap di dalam hati kita. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana doa yang telah kita hafalkan, ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, ya. Sudah hafal nggih? Pun hafal nggih? Nggih. Doa memohon cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa memberikan cinta dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku memohon kepada Engkau kecintaanmu. Kita memohon pada Allah untuk kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa hubba may yuhibbuk, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dapat mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor satu adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang terbaik, yang menyertai manusia terbaik, ya. Mereka adalah orang-orang yang harus kita cintai, ya. Dan sesuatu yang menggembirakan kita adalah hadis dari Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahab, ya. Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai, ya. Hadis yang merupakan perkara yang sangat mengembirakan bagi mayoritas para sahabat, ya. Sebagian sahabat ada yang mengatakan, saya tidak ada yang paling menggembirakan di dalam Islam ini kecuali satu setelah saya masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah mendengar hadis
seseorang itu akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan orang yang dicintainya. Ya. Saya tidak bisa beramal sebagaimana Abu Bakar beramal, tidak bisa beramal sebagaimana para sahabat beramal, tetapi saya mencintai mereka. Sehingga dengan itu kita berharap nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia tersebut. Ya. Kita mencintai Rasulullah SAW. Kita berharap nanti di akhirat dikumpulkan bersama beliau. Enggak ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Orang tersebut bertanya, mata sah, wahai Rasulullah SAW, kapan terjadinya hari kiamat? Ya. Maka Rasulullah SAW balik bertanya pada orang tersebut, ya, ma'adatuha, apa yang kau persiapkan menyambut hari kiamat itu? Ya. Maka sahabat tersebut menjawab, aku tidak menyiapkan dengan sesuatu apapun kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ma'an man ahab. Maka seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya, kalau kita mencintai benar kepada Allah SWT, mencintai benar kepada Nabi kita Muhammad SAW, nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama beliau. Masya Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih agung melebihi daripada nikmat kita dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan aku mohon pada Engkau ya Allah untuk bisa beramal yang dengan amalan tersebut dapat menggapai cinta Engkau. Kita beramal, kita mohon kepada Allah bisa melakukan amalan-amalan yang menyebabkan Allah mencintai kita. Kita mencintai amalan tersebut. Ya. Ini kemuliaan, kebahagiaan ketika kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Mencintai siapapun orang-orang yang mereka adalah orang mukmin, orang yang beriman, yang dia adalah orang yang mencintai Allah, mencintai syariatnya, mencintai agamanya. Ya. Sehingga tidak ada hak kita untuk membenci kepada orang muslim. Ya. Dan ini yang harus kita bersihkan. Ya. Ada di kalangan orang-orang yang beriman, mereka ada penyakit, ada rasa nggak suka terhadap orang mukmin. Ini penyakit. Kita minta sama Allah. Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku mohon pada Engkau untuk bisa mencintai setiap orang yang Engkau cintai. Orang yang mukmin itu orang yang dicintai Allah karena keimanannya. Ya. Karena kebaikan mereka mengimani Allah, mentaati Allah. Maka bagaimana kita mohon pada Allah untuk benar-benar mencintai mereka? Tidak ada rasa dengki. Ya. Bagaimana ada kisah seorang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebentar lagi akan ada, dia ahlul jannah, dia adalah penghuni surga. Masya Allah. Bagaimana orangnya masih di bumi, orangnya masih hidup, tapi dikatakan oleh Rasulullah SAW dia adalah ahlul jannah. Selang hari berikutnya orang tersebut dikatakan lagi oleh Rasulullah SAW akan lewat, dia adalah ahlul jannah. Sampai 3 kali dikatakan oleh Rasulullah SAW dia ahlul jannah. Sehingga ada sahabat yang penasaran, apa sih keistimewaannya? Akhirnya dia pun mendatangi rumah sahabat tersebut dan dia berkata, dia sedang ada masalah ingin menginap di rumahnya. Maka silakan. Dipersilahkan dia tidur di rumah sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ahlul jannah tersebut. Ya, kemudian dilihat dia tidur, kemudian diperhatikan apa sih yang dilakukan oleh orang sahabat tersebut sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW sampai dikatakan sebagai ahlul jannah. Dilihat amalnya biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa. Bahkan malam pun dia hanya terbangun kemudian zikir kemudian tidur lagi. Nggak ada yang istimewa dari amalnya. Sampai 3 hari dia memperhatikan nggak ada yang istimewa, hanya biasa-biasa saja sebagaimana para sahabat mereka melakukannya. Akhirnya setelah selang 3 hari dia mau berpamitan, dia pun mengatakan sungguhnya saya itu tidak ada masalah, tetapi karena saya telah mendengar Rasulullah SAW bahwasanya engkau ahlul jannah, maka saya ingin perhatikan apa yang engkau lakukan dari amalmu setiap hari.
dan ternyata tidak ada sesuatu yang istimewa yang kau lakukan. Maka dia menjawab, sahabat tersebut, dia menjawab, ya beginilah aku, gak ada sesuatu yang selain dari apa yang aku lakukan. Maka akhirnya sahabat tersebut mau meninggalkannya, tapi sebentar, dipanggil lagi. Akhirnya kembali. Cuman ada satu yang mungkin saya lakukan adalah sebelum tidur, saya selalu melepaskan semua, menghilangkan rasa benci kepada setiap orang muslim, seorang mukmin. Saya mohon pada Allah SWT supaya mengampuni semua kesalahan orang mukmin. Saya maafkan segala kesalahannya. Ya. Orang yang berbuat dolim pada saya maafkan. Saya mohonkan ampun pada Allah SWT. Ini sesuatu yang istimewa pada orang tersebut. Dia menghilangkan rasa benci kepada setiap orang mukmin. Bahkan dia memaafkan semuanya, bahkan memohonkan ampun. Ini yang, wah, itu yang berat buat saya. Artinya memang bukan sesuatu yang ringan. Itu orang tersebut, sahabat tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW ahlul jannah karena memang istimewa. Dia mudah memaafkan setiap orang muslim. Bahkan setiap malam sebelum tidur dia melepaskan semua rasa benci, rasa nggak suka, rasa ini dihilangkan dari hatinya. Dan ini sesuatu yang tidak mudah. Dikatakan oleh sahabat yang, itu yang bagi saya nggak mudah. Ya, nggak mudah baginya, bagi sahabat yang memperhatikan itu. Ini pelajaran buat kita. Apa? Kalau kita bisa meraih kemuliaan, bisa memaafkan setiap orang muslim yang berbuat salah sama kita, kita maafkan dan kita bahkan memohonkan ampun untuk mereka. Sebagaimana Allah juga mengajarkan doa untuk kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa Allah ajarkan untuk kita mohon pada Allah, ya Allah ampunkan kami, ampunkan orang-orang yang telah beriman. Hilangkan dalam hati kami rasa dengki, rasa benci kepada seorang mukmin. Illa lilladzina aman, kepada orang mukmin. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Engkau adalah zat yang maha pengasih, yang maha pengampun. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka bagaimana supaya kita bisa hilang rasa benci kita kepada setiap orang muslim? Doa ini kita amalkan. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini kita amalkan. Yang kita berharap bisa meraih kedudukan sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ahlul jannah tadi. Nah, ini di antara jalan untuk bisa mencintai setiap orang yang beriman. Yang ini memang nggak mudah ya. Kenapa? Karena yang namanya hidup bermasyarakat, kita di dalam keseharian mungkin ada masalah saja, yang mungkin yang hutang nggak ngembaliin, yang yang mungkin nyakitin dan seterusnya, banyak hal. Tapi bagi siapa yang mudah memaafkan, ini Masya Allah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, ini merupakan satu keutamaan yang sangat besar, satu kebaikan yang sangat agung. Kalau kita mau memaafkan setiap kesalahan orang muslim, ya, orang yang beriman kepada Allah SWT adalah orang yang dicintai Allah SWT. Dan Allah maha pengampun, maha pemaaf, maka kita pun mengikuti. Ya. Bagaimana Allah yang mudah memaafkan orang yang kesalahan seberat apapun, kalau dia minta maaf Allah akan ampuni. Kita pun mestinya punya hati yang lapang untuk mudah memaafkan orang lain. Ya, sebagian nasihat para ulama, bagaimana kita menjadi orang yang pemurah. Ya, pemurah itu bukan hanya sekedar harta, tapi pemurah itu juga murah memaafkan, mudah memberi maaf. Ini termasuk seorang yang hatinya lapang dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Dan ini bisa menjadi sebab seorang itu bisa mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mari kita mudah memaafkan kesalahan orang mukmin. Terlebih itu adalah
orang tua kita sendiri. Kalau yang masih punya orang tua, kesalahan orang tua jangan jadi pikiran kita, tapi mudahkan, maafkan mereka. Mereka orang yang setelah berjasa besar kepada kita. Kalau dia punya kesalahan sama kita, maka lapangkan dada kita, lapangkan hati kita, ya, untuk semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan orang tua kita. Bahkan kita juga sering untuk mendoakan mereka, ya, sebagaimana Allah ajarkan kepada kita. Ya, untuk Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Kita untuk doakan mereka. Jadi bukan hanya sekedar mendoakan, tapi mudah memaafkan kesalahannya. Yang ini bukan perkara yang mudah, ya, tetapi harus dilatih. Kita harus melatih. Yang kita masih punya orang tua, yang mungkin orang tua kita apalagi sudah usia lanjut, yang mungkin tidak mudah, artinya tidak mudah menerima masukan, karena orang tua itu biasanya sudah punya kekeh dengan apa yang menjadi pendapatnya. Ini biasa, ya, orang tua itu karena biasanya jalan berpikirnya ya jalan berpikirnya orang lama, ya. Sementara anak muda biasanya berpikir dengan gaya-gaya baru, ya. Nah, ini biasanya antara anak muda dengan orang tua ini seringkali berbeda sudut pandang, sehingga pendapatnya berbeda. Maka jadi anak muda, marilah kita sebagai orang yang memiliki orang tua, hargai mereka, muliakan mereka. Apapun yang menjadi pendapatnya, hargai, ya. Apalagi selama itu bukan perkara yang mungkar, ya. Hanya berbeda pendapat, lapang dadalah, ya. Sedangkan seandainya orang tua kita berbuat salah saja, kita tetap harus berbuat baik, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya adalah pembuat Tuhan, tandingan Allah, pembuat berhala. Tapi bagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya? Ya abati, wahai bapakku, wahai ayahanda. Masya Allah, tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Dan ini Masya Allah, ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya Azar, yang dia membuat tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan lemah lembut, ya, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sopan. Ini kepada orang tuanya yang berbuat kekufuran yang luar biasa. Apalagi ke bapak kita yang masih muslim. Ketika ada kesalahan, ketika ada kekurangan, ya, mohonkan ampun pada Allah, maafkan, lapangkan dada kita, ya, supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni kesalahan mereka. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita untuk mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah, dan terlebih itu adalah orang yang masih ada hubungan darah dengan kita, saudara kandung kita, ataupun apalagi itu orang tua kita, ya. Begitu pula antara suami istri, ya. Kita yang sudah punya pasangan masing-masing, mari kita lapang dadalah, mudahkan, maafkan kesalahannya. Siapa orangnya yang tidak pernah berbuat salah? Siapa orang yang tidak pernah lupa? Karena anak Adam adalah makhluk khata' wa nisyan, ya. Anak Adam adalah mudah lupa, mudah salah. Ini sudah merupakan hal yang wajar, ya. Kita manusiawi, kita manusia yang mudah tersalah, ya. Maka lapangkan dada kita, ya. Jangan mudah emosi, ya. Ini perlu kita tahan emosi kita. Kalau kita mudah memaafkan, kenapa kita emosi? Buat apa? Ya. Maafkan kesalahannya, maafkan kekurangannya. Ini saling mencintai karena Allah, perlu kita tumbuhkan, ya. Kita cinta kepada pasangan hidup kita, istri kita, anak kita, dan termasuk kepada semua orang-orang yang beriman. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dapat mencintai mereka karena Allah, ya. Dan mencintai karena Allah inilah yang harus kita tumbuhkan, termasuk, ya, kita mencintai saudara kita. Kita sampaikan, Rasulullah menganjurkan kita ketika kita mencintai saudara kita muslim, maka fa'alin, maka beritahukan, ya.
Ana uhibbukum fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Ini sunnah yang mungkin di saat ini banyak orang melalaikannya, padahal ini adalah merupakan suatu kebaikan yang besar ketika kita mengungkapkan cinta kita kepada saudara kita karena Allah. Allah mencintai kita. Haqqat mahabbati, ya, berhak untuk mendapatkan kecintaanku man barang siapa yang mencintai karena aku, saling mencintai karena aku, maka dia berhak untuk mendapatkan kecintaanku. Ya, maka untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jalin kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kita ungkapkan cinta kita. Ana uhibbukum fillah. Aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dengan begitu maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan kita jawab sebagaimana dalam hadis disebutkan, apa doa kita ketika ada orang mengatakan ana uhibbukum fillah. Ahabbakallahu alladzi kama ahbabtani fi. Ya. Maka semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Ya. Ini sesuatu yang harus kita tumbuhkan, kita bangun untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu doa, kembali kepada doa yang hendaklah mari kita amalkan doa tersebut. Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, ya. Ini kemarin rencana kalau bisa bikin stiker. Ini kemarin jadi enggak itu? Ya, itu kalau bisa, sehingga nanti bisa kita menghafalnya mudah dan bisa mengingat-ingatnya, akan teringat ketika melihat tulisan tersebut. Ya, kalau di stiker kan bisa ditempel di tempat-tempat yang mungkin di kamar kita, di ruang yang kita biasa duduk di situ dan seterusnya kan, atau di motor kita di depan sehingga kita baca bisa doa itu. Artinya dengan doa tersebut kita menjadi pengingat dengan tulisan tersebut untuk kita membaca doa tersebut. Ini doa yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena cinta Allah adalah sesuatu yang paling besar dalam agama ini. Kebaikan yang terbesar justru ketika seorang bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan lain kita untuk bisa meraih cinta Allah adalah dengan meminta kepada Allah. Ya, Allah yang menganugerahkan kita bisa mencintai karenanya. Maka kita minta benar-benar pada Allah. Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Sinten sing pun hafal? Sinten sing pun hafal? Ngacung. Ada yang sudah hafal? Ya, ini mohon ini dihafalkan, kalau bisa itu ditindaklanjuti ya, kalau bisa ya. Karena benar-benar sangat berfaedah. Artinya dari satu doa ke doa berikutnya dan seterusnya sebagai motivasi untuk mendapatkan tambahan kebaikan. Ya. Ya mafilah rahimani wa rahimakumullah, itu bahasan kita berkaitan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan berwasilah dengan doa. Ya. Untuk meraih cinta Allah, maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat kita bisa mendapatkan cinta kita kepada Allah adalah atas taufik Allah. Kita bisa mencintai Allah, kita bisa beramal dengan apa yang dicintai Allah adalah ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut pembahasan kita kemarin. Setelah kita asbab, yaitu sebab-sebab yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan hal yang wajib itu maksimal.
kemudian menambah dengan hal-hal yang sunnah, ya, memaksimalkan yang wajib, ya, karena yang wajib itu yang pokok, kemudian setelah itu menambah yang sunnah, sebagaimana sholat wajib, maka jaga sholat berjamaah, ya. Terkhusus bagi kaum laki-laki, bagaimana sholat berjamaah jangan sampai ditinggalkan, ya. Kapanpun kondisi sehat, ya, ketika dalam keadaan mukim, maka jangan sampai ditinggalkan, sesibuk apapun. Kita benar-benar jaga sholat 5 waktu ini. Kenapa? Itu jalan untuk meraih cinta Allah, ya. Menjaga sholat yang fardu, sholat yang wajib, ya. Kemudian menambah sholat-sholat sunnah. Setelah yang wajib kita jaga yang dengan semaksimal mungkin, kita tambah yang sunnah. Kenapa? Karena yang sunnah akan menyempurnakan yang wajib, ya. Menambal kekurangan yang wajib itu dengan sholat sunnah, ya. Sehingga dalam hadis disebutkan ketika amalan ditanya oleh Allah SWT, bagaimana sholatnya yang wajib, kemudian setelah selesai pertanyaan tersebut, bagaimana tentang yang sunnah untuk menutup kekurangannya yang wajib. Artinya perkara yang wajib harus disempurnakan, baru kemudian menambah yang sunnah. Sunnah adalah untuk menyempurnakan yang wajib, ya. Dan seutama-utama sholat sunnah setelah sholat yang wajib apa? Kemarin sudah kita bahas. Sholat lail, ya. Afdalu sholat ba'dal faridah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah, yang paling utama dari seluruh sholat setelah yang wajib adalah sholat malam. Maka usahakan untuk sholat malam, meskipun hanya witir saja, ya, minimal itu witir itu jangan sampai ditinggalkan. Seandainya kok tidurnya malam, sebagaimana Abu Hurairah dalam riwayat disebutkan, beliau sholat witir sebelum tidur, ya, karena kemungkinan bangunnya itu sudah subuh, maka sholat witir dulu sebelum tidur, ya. Jadi sholat malam adalah sholat yang paling utama, paling mulia setelah yang wajib. Maka jaga ini, dan itu merupakan da'bus sholihin. Jalannya orang-orang soleh itu diantara sholat malam, ciri khas mereka. Kalau kita ingin termasuk dari golongan orang-orang soleh, maka jangan tinggalkan sholat malam, ya. Usahakan untuk bangun sebelum subuh, ya. Walaupun kita hanya sholat 2 rakaat, kemudian ditutup sholat witir, enggak masalah. Syukur bisa sempurna 11 rakaat, Masya Allah, ya. Tapi itu niatkan benar. Kalau kita ingin niat kita sebelum tidur itu benar-benar, ya Allah bangunkan saya nanti jam berapa? Jam 3 atau jam setengah 4, itu pasti Allah bangunkan. Kalau kita benar niat kita. Dan itu Masya Allah terbukti. Tanpa alarm, ya. Karena banyak orang masang alarm, bangun alarmnya cuma matiin tidur lagi. Ini penyakit, ya. Kenapa? Bukan dengan niat yang benar kuat itu loh. Dia hanya sekedar keinginan saja, tapi azamnya kurang kuat, ya. Kalau azam kita kuat, sebelum tidur kita benar-benar berdoa dan mohon pada Allah, ya Allah bangunkan jam sekian, Masya Allah, kita niat dan itu terbukti gitu loh. Ya Allah bangunkan jam 3, pas jam 3 itu bangun gitu loh, Masya Allah, ya. Dapat kita buktikan betapa kekuatan doa itu benar-benar dapat kita rasakan itu, ya. Dan Masya Allah sholat malam itu Masya Allah sholat yang itu sebagian salaf, sebagian sahabat ada yang mengatakan kenikmatan dunia itu hampir-hampir tidak ada kecuali dalam sholat malam dan puasa di siang hari. Jadi mereka merasakan betapa nikmatnya sholat malam. Nah, ini kebagusan iman mereka. Ketika kita kok belum bisa merasakan nikmatnya sholat malam, berarti kita masih harus banyak istighfar. Itu karena, kenapa orang itu pernah sholat malam tapi kemudian ditinggalkan? Karena dosa. Dosa yang menjadikan menghalangi seseorang dari kebaikan yang sudah biasa dilakukan. Maka koreksi. Kalau kita
sulit salat malam, banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dosa, Allah akan meringankan kita untuk bangun malam. Ya, jadi salat malam mari kita hidupkan dalam keluarga kita. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mra'an qama minal lail fa aiqadha ahlah. Maka Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun malam, salat malam, kemudian dia membangunkan istrinya. Ketika fa'abat, maka diperciki air dengan air supaya bangun. Dan Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang dia bangun malam, salat malam, kemudian membangunkan suaminya. Ketika suaminya enggan bangun, dipercikin air. Ini sunnah. Dan itu merupakan rahmat Allah yang sangat besar. Ketika suami istri saling menguatkan untuk salat malam. Mari hidupkan salat malam ini. Ciri khas orang mukmin, ciri khas orang-orang soleh. Da'bus sholihin, jalannya orang-orang soleh itu salat malam. Kenapa? Karena tidak ada salat yang lebih utama daripada, yang wajib melebihi daripada salat malam. Dan kenapa istimewanya salat malam adalah karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Yang Allah tidak turun di waktu yang lainnya. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang akhir dan mengatakan barang siapa memohon padaku maka aku beri, barang siapa mohon ampun aku ampuni. Ya. Siapa yang berhajat pada Allah, Allah akan berikan hajatnya. Dan itu terjadi setiap malam. Maka Allah mendekat kepada kita di langit dunia, mestinya kita mendekatlah kepada Allah. Jangan biarkan Allah mendekat kita dalam keadaan tidur yang dengan penuh kelalaian. Maka bangun malam. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cintai salat malam. Disitulah waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an, di antara sifatnya orang-orang saleh di antaranya adalah mereka wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Dan hendaklah kalian menjadikan wa minal lail, dari sebagian malam itu kalian mengerjakan salat malam. Ini semoga Allah memberi taufik kita, ringankan kita melaksanakan salat malam. Jalan kebaikan, jalan untuk meraih cinta Allah, jalan untuk menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melaksanakan salat yang manusia sedang tidur. Qama minal laili wan nasu niyam. Berdiri mengerjakan salat yang mayoritas manusia adalah tidur. Ini, mari ya, kita tekadkan niat kita, bulatkan, mohon kekuatan sama Allah, minta untuk kita bisa bangun malam, salat, mengerjakan salat malam. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu salat. Dan kemudian juga salat sunnah rawatib. Ya, seorang siapa mengerjakan salat, itu hadis yang mulia dari Ummu Salamah. Barang siapa yang menjaga salat rawatib yang 12 rakaat setiap satu hari, satu malam itu, dia menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga. Allahu akbar. Ya. Hadis tersebut ketika disampaikan dari Ummu Salamah kepada perawi mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan sholat rawatib setelah mendengar hadis tersebut. Kemudian perawi berikutnya juga begitu, dia setelah mendengar itu benar-benar berazam tuh tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib tersebut. Kenapa? Ingin istana di surga. Dan betapa bahagianya kita ketika dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat sunnah rawatib dijaga, terus dijaga. Kecuali di saat safar atau saat sakit, ya.
Ketika safar, Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib, kecuali hanya sholat sunnah qabliyah subuh, sholat sunnah fajar. Yang Rasulullah SAW ketika safar tetap dikerjakan adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi sholat sunnah rawatib yang lainnya ditinggalkan. Ya, sebelum duhur, setelah maghrib, setelah isya, Rasulullah nggak mengerjakan ketika sedang safar. Kenapa? Karena sholat safar bahkan sholatnya dikosor, diringkas. Yang 4 rakaat jadi kembali ke asal mulanya adalah 2 rakaat. Ya. Jadi sholat sunnah rawatib ketika safar ditinggalkan kecuali sholat qabliyah subuh. Bahkan dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW ketika bersama dengan para sahabat itu karena perjalanan malam capek kemudian tidur, bangun itu matahari sudah naik. Masya Allah, kesiangan bangunnya. Ya, jadi sholat subuhnya sudah kelewat waktunya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah SAW tetap mengerjakan sholat sunnah dulu sebelum sholat subuhnya. Sampai-sampai waktunya sudah lewat pun tetap Rasulullah tetap mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh. Saking agungnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Rakaatani fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Karena Rasulullah SAW mengatakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Allahu Akbar. Masya Allah. Sholat sunnah 2 rakaat subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Bahkan disebutkan ada riwayat bahwasanya Rasul ada ini ketika tertinggal sholat sunnah qabliyah subuh ini dikerjakan setelah sholat subuh. Artinya sebagai jadi diqadha sholat sunnah sebelum subuhnya itu, jadi bangun ternyata masjid sudah qomat, maka dia tidak bisa sholat sunnah qabliyah langsung sholat subuh, maka dia mengerjakannya setelah sholat subuh sebagai qadha. Artinya niatnya bukan jadi kebiasaan, cuman karena tertinggal sesuatu, karena sesuatu terhalangi, akhirnya tetap dikerjakan. Ini Masya Allah pentingnya sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, bahkan sampai diqadha. Ya, diqadha itu dilaksanakan di waktu bukan waktunya. Ini diperbolehkan yang demikian. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara sebagian dari sholat sunnah yang mari kita hidupkan. Kembali kepada tadi sholat lail, ya, sholat lail, mari kita usaha mohon pada Allah SWT kekuatan untuk kita bisa melaksanakan sholat lail. Dan sholat lail itu Masya Allah ya, bisa menjadikan kita lebih bisa merasakan nikmat beribadah kepada Allah SWT ketika kita benar-benar sholat lail kita benar. Kenapa? Karena sholat yang tidak ada orang yang melihat, ya. Di saat manusia pada tidur kita sholat itu Masya Allah, ya, kita bisa lebih mendekat pada Allah dengan ibadah kita tersebut. Dan sebaik-baik sholat sunnah adalah dikerjakan di rumah. Jadi termasuk sholat rawatib tadi, ya, itu yang terbaik dikerjakan di rumah, bukan di masjid, bukan di mushola, tapi di rumah. Sedangkan sholat wajib adalah di masjidnya. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu ulasan sebagian daripada kita menjaga sholat yang wajib, kemudian menambah sholat yang sunnah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah ya, kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, dimanapun berada. Mari kita jadikan lesan kita untuk basah dengan zikir kepada Allah. Faj'al lisanuka radban li dzikrillah.
jadikan lisan kalian basah karena zikir. Sehingga ini pembahasan yang Masya Allah ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan satu yang jangan biarkan lisan kita itu nganggur gitu loh. Banyak orang itu naik motor diem, lisannya nggak zikir sama sekali, Masya Allah. Waktu yang dipakai dalam yang sebetulnya bisa untuk zikir tidak digunakan untuk zikir. Jadi kita ingatkan diri kita bagaimana untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini jalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk bagian dari zikir adalah dengan doa. Ya. Awali setiap aktivitas dengan doa. Naik kendaraan, doa naik kendaraan. Ketika jalannya nanjak, kita bertakbir. Ketika jalannya turun, kita membaca tasbih subhanallah. Ini hidupkan kita dengan zikir itu. Ya. Rasulullah mengajari kita ketika jalannya naik, takbir. Ketika jalannya turun, tasbih dengan subhanallah. Nah, ini mari. Sudahkah kita biasa mengerjakannya atau bahkan belum pernah sama sekali? Padahal ini adalah merupakan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kita jalan kaki, jalannya naik takbir, ataupun naik kendaraan sama. Jalannya naik kita takbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbanyak takbir ketika kita menempuh jalan yang mendaki. Ketika turun kita tasbih mengucapkan subhanallah, subhanallah. Lisan kita, mari kita biasakan untuk berzikir. Masuk ke dalam rumah kita sendiri, ucapkan salam. Banyak di kalangan kaum muslimin masuk ke rumahnya sendiri nggak pernah ngucapin salam. Aku main dewi kok datang ngucapin salam, ini salah. Ya, walaupun itu rumah kita, walaupun yang di dalam rumah itu anak istri kita, ucapkan salam untuk mereka. Justru ya, mereka butuh doa kita memberikan salam pada mereka. Ya, itu doa supaya Allah memberkahi, supaya Allah menyelamatkan, supaya Allah merahmati. Masya Allah. Bahkan seandainya rumah kita kosong sekalipun, kita disuruh untuk mengucapkan salam sebagaimana ya, telah kita sampaikan di pertemuan yang terdahulu ya. Dengan apa doanya? Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Salam ketika kita masuk ke dalam rumah yang kosong ya, kita mendoakan untuk dengan mengucapkan salam itu ya. Maka ini kita hidupkan. Mari keluar rumah, doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Biasakan lisan kita itu dengan zikir itu, baik itu dengan zikir dengan mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dan banyak sekali zikir, Masya Allah ya. Dan ini doa termasuk zikir yang memberatkan timbangan ya. Kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan kita ucapkan, Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan ringan, artinya memang benar-benar ringan ya. Tetapi itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai zikir tersebut. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya Allah. Ada yang berkisah tentang ini ada seorang yang sangat bersemangat menyebarkan hadis ini. Sampai-sampai disebutkan ketika dia itu dalam kondisi sakit, sampai bahkan dalam keadaan itu pingsan, kemudian bangun sadar di rumah sakit itu ketemu dokter langsung, dokter sini, saya sampaikan ada hadis Rasulullah bahwasanya ada dua kalimat yang ringan kita ucapkan, berat di timbangan ya, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Masya Allah, semangat sekali, sampai-sampai di rumah sakit pun dia sampaikan ke dokter, perawatnya sampaikan, sampai akhirnya ucapan terakhirnya pun itu gitu loh. Ketika dia menyampaikan pada orang subhanallah untuk mengucapkan kalimat tersebut dan kemudian meninggal dunia, Masya Allah. Dia mengakhiri hidupnya dengan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Masya Allah, Allahu Akbar.
seorang akan dimatikan dengan sesuatu yang menjadi kebiasaannya. Kalau dia biasa mengajak orang untuk bertasbih, bertahmid, bertinggi dengan mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ternyata dia pun meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat tersebut. Masya Allah, kemuliaan bagi orang. Kita mari jadi pelajaran buat kita. Mari kita, lesan kita jangan biarkan nganggur, tapi biasakan berzikir. Zikir yang paling ringan itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu ringan dan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Juga kalimat thayyibah, afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir kalimat la ilaha illallah. Itu juga mari kita ucapkan la ilaha illallah. Atau dengan kalimat yang lebih sempurna, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia seperti membebaskan seorang budak. Masya Allah, hanya mengucapkan kalimat tersebut 10 kali dapat seperti membebaskan seorang budak, yang budak itu bisa bernilai jutaan. Ya. Bisa satu orang budak itu bisa nilainya 50 juta. Masya Allah, kita sedekah 50 juta kapan? Ternyata mengucapin kalimat ini bisa. Masya Allah, Allahu Akbar. Apalagi kalau kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Apa yang akan didapatkan? Rasulullah mengatakan dia seperti membebaskan 10 orang budak dan akan diampuni dosanya. Dan juga tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang membaca seperti dia atau lebih banyak. Jadi menjadi orang terbaik adalah orang yang mau berzikir dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai 100 kali. Kira-kira butuh berapa menit itu? Satu ucapan ini nggak ada 1 menit. Allah memberikan waktu kita sehari semalam berapa menit? Allahu Akbar. Waktu kita itu panjang, 24 jam. Setiap hari kita mendapatkan waktu itu sama porsinya. Cuman ada orang yang benar-benar memanfaatkannya untuk banyak berzikir, ada yang tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk berzikir. Sehingga sebagian ulama mengatakan waktu bagi seorang muslim adalah ghanimah. Ghanimah, apa ghanimah? Rampasan perang, harta. Jadi dengan waktu yang Allah berikan itu adalah kita meraih rampasan perang yang banyak. Dengan apa? Dengan zikir. Ini nomor 1. Ya. Disampaikan dengan yang lainnya, tapi nomor 1 diantaranya adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biasakan, mari kita lesan kita ya dengan banyak beristighfar. Masya Allah, istighfar sebagaimana orang yang banyak membaca istighfar itu adalah orang yang paling bahagia nanti di akhirat. Ya. Tuba liman wujida fi sukhifatil istighfaran katsiran. Keberuntungan yang besar bagi siapa yang nanti di akhirat menerima catatan amalnya. Di situ tertulis membaca istighfar. Masya Allah. Ya. Tulisan yang ada, yang nanti yang dicatat oleh malaikat, ya, pencatat amal kita, raqibnya, yang itu nanti kita terima, masya Allah. Catatan amalnya di situ adalah istighfar, membaca istighfar, masya Allah. Itu nanti kebahagiaan yang sangat luar biasa nanti ketika kita menerima catatan amal itu. Mari kita perbanyak istighfar pula. Ini zikir, bagian dari zikir, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak istighfar. Jadi zikir bisa dengan berbagai macam ucapan. Baik itu dengan doa, itu zikir secara khusus, artinya dengan doa adalah zikir masalah, doa masalah, dan kita memohon pada Allah SWT. Nah, ada doa ibadah dengan zikir-zikir yang
tadi dengan kalimat la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi subhanallah azim atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Itu jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, basahi lisan kita dengan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah di antara jalan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-nama dan sifat Allah. Memahami Asmaul Husna. Ya, nama-nama Allah yang terbaik. Ya, yang ini perlu kita hafalkan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, ya, barang siapa yang menghafal nama-nama Allah yang 99, disebutkan dalam hadis itu 99. Ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia menghafal 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik itu, dia menjaga nama-nama tersebut, maka dia dijamin surga. Masya Allah. Ya, jaminan surga bagi siapa yang memahami nama-nama Allah, dia menghafalnya dan berusaha menjaganya. Artinya memahami dengan bagaimana menjaga nama-nama tersebut selalu ada dalam pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dijamin orang tersebut ke dalam surga. Jadi memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, adalah merupakan jalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah ya. Semakin kita faham nama-nama Allah dengan pemahaman yang benar, maka kita akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai Allah ketika kita nggak tahu Allah? Ya. Bagaimana kita bisa benar-benar mengagungkan Allah ketika kita tidak tahu kebesaran Allah SWT? Bagaimana telah kita sampaikan tentang keagungan Allah SWT dalam surat Az-Zumar di waktu yang lalu. Ya. Bagaimana keagungan Allah? Ya. Allah SWT itu zatnya sangat agung. Ya. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat, langit yang 7 dan bumi ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dilipat sebagaimana kita melipat kertas. Ya. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang sangat kecil dari langit dan bumi. Ini langit yang bumi yang besar itu saja kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti kita melepat kertas di tangan kalian, di tangan kita. Ini permisalan tentang bumi langitnya, bukan permisalan tangan Allah. Tangan Allah tidak serupa dengan tangan tangan siapapun. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama namanya, Allah memiliki tangan, tetapi hakikatnya tidaklah sama. Karena Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya. Kita hanya beriman saja. Bagian dari tentang Allah, Allah menyebutkan Allah melipat langit dan bumi dengan tangan kanannya, maka kita hanya beriman saja. Tentang hakikatnya urusannya Allah, kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena akal kita nggak sampai ya, untuk menggambarkan Allah, nggak bisa. Karena kita gambaran kita pasti makhluk. Yang kita gambarkan, yang kita bayangkan pasti itu makhluk. Sedangkan Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan dialah zat yang maha mendengar, maha melihat. Ya. Kemaha melihatan Allah tidak sebagaimana melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak sebagaimana mendengarnya makhluk. Allah melihat dimanapun ya, manusia berada, Allah melihat sempurna. Dan Allah mendengar setiap ucapan yang diucapkan oleh setiap hamba, setiap makhluknya. Ya, di bumi belahan manapun, bagaimanapun suaranya lirih, bagaimanapun Allah mendengar dengan sempurna. Inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang maha sempurna pendengarannya. As-Sami,
yang maha mendengar, maha melihatnya sempurna, maka tidak ada tempat kita bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Mau bermaksiat silahkan, tapi di tempat yang Allah tidak melihatnya, yang tidak Allah mendengarnya, maka kita tidak akan mampu untuk bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajaran yang berharga untuk kita, semakin kita mengetahui nama Allah, mengetahui sifat-sifatnya, kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk jalan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengagungkan Allah, mengagungkannya. Ya. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu diantara jalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka memahami asma dan sifat ini butuh materi sendiri, kajian sendiri yang kita butuh untuk bertahap bagaimana mengenal nama-namanya satu demi satu, yang kemudian kita hafalkan, kita fahami. Ini Masya Allah ilmu yang sangat berfaedah sekali untuk kita, ya. Berkaitan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan amal kita kepada Allah. Maka dengan memahami nama dan sifat Allah SWT ini sangat pokok, sangat besar sekali pengaruhnya untuk keimanan kita. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, ini jam berapa? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan. Ya. Untuk betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan, yang dengannya kita pasti akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mampu menghitung semuanya. Tetapi bukan berarti kemudian karena nggak bisa menghitung, ya sudah. Kita kemudian nggak bisa menghitung. Bukan untuk kalau seandainya kita benar-benar menghitung, nggak akan mampu. Saking banyaknya nikmat Allah, maka jangan lalaikan nikmat Allah tersebut, gitu loh. Betapa Allah memberikan nikmat, Allah memberikan minum, Masya Allah, memberikan makan, memberikan kita bisa bernafas, bisa melihat, bisa bergerak, bisa, Masya Allah, nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, yang mestinya kita banyak bersyukur kepadanya. Ya. Dengan mengikat nikmat-nikmatnya, maka kita akan semakin mencintai Allah. Allah memberikan nikmat yang terbesar pada kita. Apa nikmat yang terbesar? Nikmat hidayah. Kita diberi hidayah oleh Allah SWT di atas Islam, di atas keimanan. Ini nikmat yang terbesar. Tidak ada nikmat melebihi daripada nikmat hidayah. Kenapa? Karena dengan nikmat hidayah kita bisa meraih kebahagiaan yang sempurna, baik di dunia ataupun di akhirat. Tanpa hidayah maka nikmat dunia akan lepas, nikmat akhirat apalagi, ya. Nikmat dunia tidak akan kita raih kalau kita tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat akhirat benar-benar orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan bisa masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kecuali kalian itu beriman. Syarat untuk menjadi orang yang masuk surga adalah beriman. Ketika iman itu enggak ada, maka tidak akan dapat meraih surga. Sekalipun baiknya kayak apapun, tetapi tidak ada imannya, ya, maka percuma kebaikan yang dilakukannya, karena tidak akan bisa meraih cinta Allah, yaitu meraih ridhonya untuk dimasukkan ke dalam jannahnya. Maka mengingat nikmat-nikmat Allah itu jalan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kepecet. Dihilangkan ini mungkin. Ada. Ini di stasiun ini biasanya itu. Ya.
Kita lanjutkan bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita yang begitu luar biasa. Ya, nikmat baik itu nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Ya Allah, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia melalaikannya. Ya, as-sehatu wal faragh. Ya. Nikmat ketika dia diberikan kesehatan dan nikmat ketika dia diberi kesempatan. Ya, banyak orang itu sehat itu dia merasakan nikmatnya ketika dia tuh datang sakit. Ya, wah sakit wudunen, wah nikmatnya dibokong rawudunen, masya Allah. Ketika sakit, masya Allah, nikmat sehat itu benar-benar terasa ketika sakit. Ya, orang sakit matanya, masya Allah, sakit untuk melihat sakit, ya, yang kena BLN itu, masya Allah ya, untuk sujud, untuk rukuk kayak mau copot matanya, masya Allah. Ini, masya Allah, betapa nikmatnya sehat mata melihat tanpa sakit. Ya. Maka, masya Allah, nikmat itu akan terasa ketika orang itu hilang kenikmatan tersebut. Ya. Maka syukuri. Kenapa? Karena dengan syukur Allah akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku. Maka di antara jalan supaya Allah menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, banyaklah bersyukur kepada Allah. Justru Allah akan menambah nikmatnya. Ya. Nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah bersyukur pada Allah sehingga kita akan terus diberi nikmat, bahkan ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesalahan kita kebanyakan adalah kurang bersyukur. Sudah diberi nikmat rezeki motor, masih ndeleng ke atas, wah kok saya belum punya mobil, kalau hujan masih kehujanan, kalau panas masih kepanasan, masya Allah. Ini ya, ketika kita itu memandang dunia kepada orang yang di atas kita, maka kita akan kurang bersyukurnya. Maka Rasul mengatakan apa? Ungdur man asfala minkum wala tangdur man fauqakum bahwa azzaru alla yazzaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam perkara dunia. Ya. Lihatlah mereka orang-orang yang lebih sengsara, lebih menderita. Dengan itu kalian akan mengagungkan nikmat Allah, kalian akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Ya. Jangan delengnya ke atas ndangak gitu. Kenapa? Karena ndangak itu pegel. Dungkluk itu lebih nyaman. Ya, ketika kita mendapatkan nikmat Allah dan melihat orang yang lebih menderita dari kita, dan itu selalu ada itu loh, orang yang lebih menderita daripada kita. Ya. Allah jadikan demikian, maka kita akan banyak bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, ternyata saya masih punya rumah, walaupun rumahnya ngontrak. Ada yang orang gitu mau tidur harus di tempat-tempat di emperan toko, di kolong jembatan dan seterusnya. Ini kalau di kota-kota besar ada yang demikian, masya Allah. Ya, kita yang mau diberi tempat tinggal oleh Allah, bersyukurlah. Ya. Jadi ketika kita melihat orang yang lebih menderita, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu masya Allah merupakan kebahagiaan. Siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan memberikan itu farah, kebahagiaan. Hatinya akan lapang, jiwanya akan bahagia, jiwanya akan selalu senang ketika dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kebahagiaan itu beriringan antara orang itu pandai bersyukur, maka dia pasti bahagia. Siapapun, ya. Siapapun yang pandai bersyukur, maka dia pasti bahagia. Tapi siapa yang suka berkeluh kesah, ya, maka itu alamat hatinya sempit, dadanya sempit, jiwanya tidak akan pernah merasakan tenang, nyaman. Ya. Orang mukmin adalah orang yang dia berusaha untuk bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena bahkan dalam keadaan musibah sekalipun, seorang mukmin itu masya Allah bersyukur pada Allah. Bagaimana musibah mendapatkan musibah bersyukur? Kenapa? Karena di balik musibah ada ampunan Allah. Di balik musibah ada pengangkatan derajat.
Di balik musibah ada pahala yang besar dengan pahala sabar. Maka bersyukur atas musibah yang diberikan. Wah ini Masya Allah, ini derajat orang mukmin yang luar biasa bagusnya. Ya, kalau kita bisa bersyukur dalam keadaan mendapatkan musibah, Masya Allah, ada hadis yang menyebutkan apabila Allah mengambil buah hatinya, mengambil anaknya, artinya meninggal anaknya, dan dia bisa mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan membangunkan istana untuknya di surga. Ya, barang siapa yang diambil anaknya dan dia mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan bangunkan istana di surga, dan dikatakan dia akan dibangun dengan nama Baitul Hamd. Ya, istana tersebut bernama Baitul Hamd. Itu khusus bagi siapa yang mendapatkan musibah dan dia mau mengucapkan Alhamdulillah. Dan Rasulullah setiap kali mendapatkan musibah juga mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ini ucapan Alhamdulillah ketika mendapatkan musibah. Di samping istirja, ya, istirja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi mengiringnya dengan hamdalah, dengan alhamdulillah. Maka bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah ini, Masya Allah, ya. Dan di balik musibah, ketika ada orang saudara kita sakit, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? La ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa. Ya, artinya apa? Supaya lapang dadanya, supaya dia bisa bersyukur. Kenapa? Karena tahurun insyaallah itu menjadi penggugur dosa, pembersih dosa, Masya Allah. Ya. Jadi dengan sakit itu justru bisa membersihkan dosa. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan sakit yang terbaik adalah sakit panas. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya bisa merasakan panas semuanya, sehingga gugur dosanya dari seluruh tubuhnya. Dari hadis tersebut ada sahabat yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya sakit panas, tapi tidak menghalangi dari setiap aktivitas saya. Dan Allah kabulkan, Masya Allah. Ada sahabat yang kemudian menyentuh tubuhnya itu selalu panas, bagian manapun dari tubuhnya panas, tapi dia bisa ikut berjihad, sholat jamaah tidak pernah ditinggal. Masya Allah, ini hirsnya sahabat. Ya, bagaimana dia ingin meraih pahala atas janji kalau penyakit sakit yang paling banyak menggugurkan dosa adalah penyakit panas. Kenapa? Karena seluruh tubuh merasakan, dan itu berarti berguguran dosa dari seluruh anggota tubuhnya. Ya. Bagaimana? Tapi ini bukan amalan yang setiap sahabat melakukan, hanya satu khususnya. Ya, kita kalau ada yang mampu ya monggo, tapi bukan amalan yang diumum dilakukan. Tapi ini bagaimana menunjukkan contoh pada kita, bagaimana semangatnya sahabat untuk meraih ampunan dari Allah itu sampai berdoa demikian gitu loh. Dan Allah kabulkan, Masya Allah. Tapi ternyata itu tidak menghalangi dari beribadah kepada Allah SWT, bahkan ikut berjihad dalam keadaan bagaimanapun tubuhnya panas. Ya. Itu salah satu contoh bagaimana mereka para sahabat itu diberi musibah itu bisa bersyukur, ya, bisa bersyukur atas nikmat diberikan musibah. Dan ini Masya Allah, ya. Jadi ada Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tingkatan orang mukmin itu mendapat musibah itu: satu, sabar; dua, ridho; kemudian yang ketiga, syukur. Ya. Orang yang paling tinggi derajatnya di antara orang yang mendapat musibah adalah yang ketika dia belum mendapat musibah mau bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah saya mendapat musibah, semoga tergugurkan dosa-dosa saya. Masya Allah, semoga Allah menerima kesabaran atas musibah ini menjadi pahala di sisinya. Masya Allah. Jadi ihtisaban, mengharap pahala dari Allah SWT atas musibah yang diberikan. Ini bagaimana memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita mendapatkan cinta Allah. Termasuk Rasulullah SAW di dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, fa bi ni'mati rabbika fahadits. Maka atas nikmat Rabb kalian hendaklah kalian banyak menyebut-nyebutnya. Menyebutnya fahadits itu disebutkan itu banyak bersyukurnya kepada Allah, ya.
Artinya banyak menyebutnya untuk bersyukur pada Allah. Ya alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku sehat, alhamdulillah Engkau berikan rezeki, alhamdulillah. Ini kita sebut-sebutkan, yang dengannya kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, jam 9 kurang 10 menit. Ya. Mungkin untuk 10 menitnya kita gunakan untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan ataupun yang ingin ada yang kurang jelas atau ada yang mungkin perlu dikoreksi, ya, kita minta untuk dikoreksi. Apa yang kita sampaikan sangat jauh dari kesempurnaan, mungkin sangat banyak kekurangannya. Minta mohon masukannya, ya, karena saya bukan ustadz yang kita hanya sekedar belajar bersama, ya. Semoga Allah mengampuni segala kekurangannya. Ya, kita buat forum tanya jawab. Kalau ada monggo silahkan. Nggih. Oh nggih. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus dari yang mengikuti lewat live, ya. Bagaimana konsekuensi ketika kita mau mengucapkan kalimat uhibbukum fillah, sebagaimana kita sampaikan tadi, di antara jalan untuk mencintai, mendapatkan cinta Allah adalah kita mencintai saudara kita karena Allah SWT. Dan ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, Rasulullah memerintahkan kita untuk memberitahukan, ya. Jadi merupakan sunnah, merupakan jalan kebaikan kalau kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada rasa cinta kita kepada saudara kita, ya, yaitu dengan ucapan ana uhibbukum fillah, ana uhibbukum fillah, aku mencintaimu karena Allah SWT. Nah, bagaimana konsekuensinya? Nah, ini konsekuensi tentu saja berkaitan dengan cinta, otomatis kita memiliki perhatian lebih, ya. Kalau kita mengungkapkan cinta kepada seorang yang kita cintai, maka kita perhatikan. Di antara jalan untuk saling mencintai apa? Rasulullah mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah. Ya, suka memberi hadiah kepada orang yang kita cintai. Itu jalan untuk meraih cinta Allah. Tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Dan hadiah tidak harus mahal. Ya, dia tidak harus benar-benar barang yang mahal. Hadiah-hadiah yang bermanfaat, apa yang bisa bermanfaat untuk saudara kita. Mungkin hanya sekedar potong kuku, ini nilainya nggak seberapa tapi bermanfaat, masya Allah. Atau itu stiker, ya, stiker doa, masya Allah. Apa yang bermanfaat, masya Allah, itu akan berkesan dan menumbuhkan rasa cinta. Dan ini harus kita tumbuhkan, gitu loh. Untuk saling mencintai adalah dengan tahadu, saling memberi hadiah. Dan termasuk juga bagian dari untuk saling mencintai karena Allah adalah adanya perhatian, ya. Bagaimana kita ketika saudara kita sakit, bagaimana kita berusaha untuk mengunjunginya, mendoakannya. Ketika dia kok dalam keadaan hajat yang memang kita tanya keadaannya, ketika dia benar-benar butuh apa yang kita bisa bantu gitu loh. Ini ada perhatian lebih setelah kita mengungkapkan rasa cinta tersebut. Jadi cinta karena Allah menuntut ada konsekuensi juga. Konsekuensinya apa? Perhatian kita lebih kepada dia. Kenapa? Karena kita mencintai karena Allah, kita mengharapkan cinta Allah. Maka jalan untuk meraih cinta Allah tersebut kita ada, ya. Bagaimana kita? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahih. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba tatkala dia suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ya. Dan termasuk kepada orang yang dia ungkapkan rasa cintanya, termasuk bagaimana dia supaya bisa memberikan sesuatu yang membahagiakan saudaranya, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sampai kepada derajat mencintai keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Kalau dia mencintai sesuatu, maka bagaimana dia bisa membahagiakan saudaranya tersebut? Juga karena Allah SWT dia berikan kepada saudaranya. Ini termasuk di antara jalan
mewujudkan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mendoakan di saat gaib. Ya, ini perhatiannya. Kenapa? Apa yang dia hajatkan, apa yang dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah lapangkan rizki kepadanya, ya Allah berikan kesehatan kepadanya. Ini doakan secara khusus orang yang telah kita ungkapkan rasa cinta tersebut, kita perhatikan perhatian dalam berkaitan dengan doa kita. Yang semoga Allah SWT menjadikan kecintaan kita semakin kuat karena Allah, dan Allah semakin mencintai kita. Ya. Dan ingat satu hadis yang Masya Allah mulia sekali. Di antara hadis yang sampai Allah menurunkan malaikat. Hadis sampai Allah menurunkan malaikat yang kisahnya adalah ketika ada seorang ziarah ke tempat saudaranya yang dicintai karena Allah. Ya. Allah menurunkan malaikat yang berwujud manusia. Dia mencegat di tengah jalan dan menanyai, "Hendak kemana kamu?" "Aku hendak ke rumah si fulan." "Mengapa engkau ke sana? Apakah ada hajat duniawi?" "Enggak ada, saya enggak ada hajat, karena saya tidak ada lain kecuali mau mendatanginya adalah karena aku mencintainya karena Allah." Perhatikan dalam hadis tersebut. Dalam hadis tersebut kemudian malaikat yang berwujud manusia mengatakan, "Sesungguhnya saya adalah utusan Allah dan saya menyampaikan kepada engkau bahwasanya Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah." Masya Allah. Satu kemuliaan yang sangat agung ketika kita bisa mencintai saudara kita, kemudian kita mengunjunginya karena Allah. Ya, kita mendatanginya, mengunjunginya karena Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan Allah mencintai kita. Masya Allah. Ya. Jadi itu sebagian yang bisa kita sampaikan, dan sungguhnya masih ada banyak yang lainnya yang mungkin di lain kesempatan bisa kita lanjut. Ada lagi mungkin pertanyaan? Anjih, monggo Pak. Nggih, nggih. Ngoten. Nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Ya, ini pertanyaan yang bagus dari Pak sinten? Pak Sokiman, Mbah Sokiman nggih. Niki ingkang paling sepuh nggih. Mbah Sokiman. Masya Allah, barakallahu fiik Mbah. Mugi-mugi Allah njagi yuswa jenengan, wonten ing kesaenan, wonten ing ketaatan datang Allah. Ini pertanyaan, bagaimana kita mencintai saudara kita karena Allah tetapi kita tidak bisa mengungkapkan, ya, tidak bisa menyampaikan atau belum menyampaikan, ngoten nggih. Ya, belum bisa menyampaikan, ya. Menyampaikan ini adalah merupakan ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW yang dalam hadisnya menyebutkan kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, maka sampaikan rasa cinta itu. Ya. Oh, berat. Gini, malu. Niki, karena memang itu belum biasa kita, bahkan hampir-hampir belum sama sekali ya. Ini memang perlu dihidupkan ya, sesuatu yang belum terbiasa di tengah-tengah kalangan kita kaum muslimin ya, bahkan orang-orang yang sudah ngaji ini masih belum terbiasa. Tapi ini sunnah, artinya sesuatu yang mesti kita bangun, kita belajar ya, minimal antara suami istri lah. Nah, pasti minimal niku. Syukur mangke kepada yang lainnya, kepada temannya, kepada saudaranya yang dia kok rajin ibadah, kemudian kita mencintainya, Masya Allah banyak mendapatkan kebaikan darinya, kita ungkapkan itu, sampaikan saja, saya mencintaimu karena Allah.
semoga Allah memberkahi apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan. Ya niku napa niku sunah niku kan ngungkapke ngoten, Mbah. Ya itu perlu dilatih. Ya. Ya, kalau memberi hadiah itu jelas. Kalau Rasulullah mengatakan tahadu tahabu. Saling memberi hadiah kalian, dengan itu Allah akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Ya, saling memberi hadiah, ya. Jadi balas hadiahnya tersebut dengan hadiah yang kita bisa semampu kita untuk bisa membalasnya. Kalau ketika tidak, minimal dengan doa. Jazakumullah khairan. Ya, niki dengan doa tersebut kita berharap bisa membalasnya. Allah memberikan balasan yang lebih gitu. Dan itu minimal dengan doa, kalau kita tidak bisa membalasnya langsung. Tapi niatkan kita untuk bisa, kapan harus bisa membalas. Kenapa? Karena itu akan menumbuhkan saling mencintai karena Allah SWT. Ngoten, Mbah? Oh, nggih. Ada lagi? Oh, nggih, Mbah. Oh, nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Nah, ini bagaimana ucapan salam kita ketika kita masuk di rumah yang kosong atau rumah kita yang tidak ada orang. Maka itu doa. Doa itu ya kita ucapkan, bukan dibatin dengan lesan. Tapi tidak harus keras, lho. Karena ganti ana sing jawab malah melayu. Rumah kosong. Jadi kita ucapkan tapi tidak usah keras. Cuman kita doa ya assalamualaikum, sebagaimana ucapan biasa doa kita biasalah. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin, ya. Jadi sebagaimana kita doa keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, kan kita ucapkan, nggih, kita ucapkan buat tentang batin ngoten lho. Nggih diucapkan. Doa niku soalnya, Mbah. Doa niku diucapkan. Kalau di batin itu batin namungan, Mbah, mboten ngucapke. Oh, terus angel. Oh, nggih. Terus niki batin niku menerjemah utawi mengartikan niku boleh. Artinya apa yang kita ucapkan diartikan di hati kita. Nggih. Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu saudaraku. Nah, ini kita mengucapkan dengan lisan, hati kita menerjemah atau memahami kalimat yang kita ucapkan. Ya. Kalau amalan batin niku niat niku amalan batin. Rasa cinta niku batin, rasa takut kepada Allah niku batin. Tapi kalau apa niku doa atau zikir niku harus dengan ucapan. Nggih, sehingga tenggen hadisnya Rasulullah ngendikan apa? Ij'al lisanuka ratban li dzikrillah. Jadikan lesanmu basah dengan zikir kepada Allah. Basah niku artose wonten gerakan mulut ngoten lho, Mbah. Nah, mboten wonten gerakan mulut nggih mboten basah niku. Nggih. Nggih diucapkan subhanallah. Mosok ming batin tengah. Ucapan niku saking lesan, Mbah. Ucapan yang dinamakan ucapan itu karena adanya suara. Walaupun suaranya lirih itu tuh ada suara ngoten lho. Ketika sholat niku jenengan ngucapke doa mboten ngucapke mboten? Napa batin? Nggih. Ah, ngoten niku padha kalih maca Fatihah ngoten niku, Mbah. Niku zikir nggih ngoten niku. Oh, nggih. Barakallahu fiik, Mbak. Semoga Allah memberkahi. Nggih. Ada lagi? Anjir. Oh, nggih, sebentar. Nggih.
Ya, ini ada pertanyaan bagaimana supaya istiqomah dalam mengerjakan ibadah sunnah. Ya, sebagian orang mencukupkan, ada yang mencukupkan hanya yang wajib saja. Di sana ada hadis, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku hanya mengerjakan sholat yang 5 waktu, kemudian mengerjakan puasa di bulan Ramadan, kemudian aku membayar zakat, apakah aku masuk surga? Maka Rasulullah SAW, kamu akan masuk surga, in sodakta, jika kamu benar. Artinya sesungguhnya yang wajib itu sudah bisa mengantarkan ke surga. Tetapi kalau pengerjaan yang wajib tersebut bisa sempurna. Dan ini sangat tidak mudah. Nah, karena kita manusia yang dhaif, siapapun di antara kita diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan dhaif yang bisa jadi satu saat bisa sempurna, bisa jadi satu saat kurang atau bahkan kurang terus. Nah, ini sehingga kita fahami yang demikian untuk kita akhirnya semangat untuk menutup, menambal ke yang wajib tersebut dengan amalan sunnah. Ya. Zakat yang wajib tapi yang sodakoh yang tetap kita keluarkan yang sunnah. Sholat yang wajib, kemudian sholat yang sunnah. Jadi kita fahami yang demikian. Karena apa? Karena kita sangat berhajat. Ya. Jadi sunnah itu sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu ibadah yang sunnah. Ya. Ibadah yang sunnah itu seperti itu. Tetapi sesungguhnya ketika kita meninggalkan yang sunnah, itu rugi gitu loh. Ya. Sesuatu yang mestinya kita dapat tambahan pahala, kita malah tidak dapat tambahan pahala. Ya. Seorang itu ketika dia mendapatkan jatah ya, gaji pokok, seandainya gaji pokoknya 1 juta, kemudian ada tambahan ini, kalau kamu nambah jam kerja, kamu tambah sekian, kalau kamu ada ini dikerjakan, ini tambah lagi, bisa jadi tambahnya bisa berlipat. Nah ini Masya Allah, artinya sesungguhnya kebutuhan kita kepada yang sunnah itu sangat besar. Kenapa? Karena kita butuh untuk menambal kekurangan, bahkan bisa menambah ya, dari yang sudah wajib tersebut bisa menjadi lebih. Dan yang terpenting dari perkara yang sunnah adalah kita bisa meraih cinta Allah. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis qudsi bahwasanya Allah SWT itu man taqarraba 'abdan bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu. Ya. Tidak ada satu amalan yang paling aku cintai melebihi daripada seorang hamba mengerjakan apa yang aku wajibkan. Dan hambaku terus mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, dia menambah yang sunnah, maka aku menjadi mencintainya. Ya. Ketika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, apa yang dia dengar, menjadi penglihatannya, apa yang dia lihat, menjadi tangannya, menjadi kakinya, dan seterusnya. Yang ini menunjukkan siapa? Orang yang benar-benar dicintai Allah akan dijaga dari segala sisinya ketika dia sudah meraih cinta Allah. Ya. Bukan kemudian Allah bersatu dengan hambanya, bukan. Tetapi di situ adalah penjagaan Allah. Allah akan menjaga mata kita, menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan kaki kita, sehingga apa yang kita lakukan semuanya adalah hal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penjagaan Allah. Ya. Dan ini bisa diraih dengan apa? Ketika kita rajin mengerjakan yang sunnah setelah menyempurnakan yang wajib. Jadi itu motivasi yang mestinya kita bangun. Bagaimana supaya mendapatkan cinta Allah sehingga Allah menjaga dari seluruh anggota tubuh kita, bahkan aktivitas kita. Ya, itu mungkin Enten malih niku wau. Sios mboten? Oh nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih, masyaallah barakallahu fik. Ah, nggih, leres sekali. Nggih. Nggih. Nggih, niki masyaallah niki minta contoh sesuatu yang masyaallah susah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Ini sesuatu yang untuk kesempurnaan iman ya. Bukan berarti tidak beriman, itu bukan kemudian hilang imannya, bukan. Tapi tidak akan bisa meraih iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maksudnya adalah ketika kita
apa yang kita cintai terhadap diri kita, kita mencintai untuk saudara kita. Kalau saudara kita senang, kita ikut senang gitu loh. Jangan sampai saudara kita senang kok kita malah susah. Nah, ini berarti penyakit. Ya. Jadi mencintai saudara kita, apa yang dia rasakan senang kita ikut senang. Kalau dia susah kita ikut merasakan kesedihannya dengan apa? Berusaha meringankan kesusahannya. Ini bagian dari mencintai saudaranya karena Allah. Ya. Jadi tidak. Kemudian bagaimana mencintai, sebagaimana mencintai diri kita ketika kita memberi, ya, memberi sesuatu, maka berikan yang terbaik. Ya. Biasanya kalau kita mau memberi itu, kalau pakaiannya sudah banyak, cari yang paling jelek. Nah, ini selek-eleknya bagi orang. Ini salah sebetulnya. Ya. Bukan yang dicari yang jelek. Kalau kita mau ngasih kepada saudara kita yang kita cintai, ya kita cari yang bagus lah. Yang kita seneng, nah ini kita seneng ya, ini itulah. Ya, Masya Allah, ini memang berat ya, Masya Allah. Ya, sesuatu yang nggak mudah. Kenapa? Memberi sesuatu yang paling kita cintai. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah akan mencapai derajat bir, kebaikan yang sempurna, sampai seorang itu memberikan sesuatu yang paling dia cintai. Ini kalau kita lihat sahabat itu Masya Allah luar biasa. Ketika turun ayat itu, ada sahabat Tolhah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya memiliki kebun yang terbaik, Masya Allah hasilnya luar biasa. Di situ ada budak-budak saya sedekahkan karenamu ya Allah, karena Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Masya Allah. Ini sahabat. Ya, sahabat itu mendengar ayat langsung terpanggil. Sodako orang sing menceng-ceng pu. Tapi benar-benar yang bernilai, Masya Allah. Yang paling dicintai langsung sodako kan, Masya Allah. Ini contoh sing bagi kita sesuatu yang Masya Allah ya. Kayak berat, dan memang berat ya. Memang hawa nafsu kita terlalu besar. Kita harus banyak lebih mencintai akhirat sehingga kita lebih ringan. Kalau kita obsesi kita, angan-angan kita bagaimana meraih cinta Allah, meraih kemuliaan nanti di akhirat, mensodakokan yang berat itu jadi ringan. Tapi itu perlu berlatih, dan itu pun yang nomor satu, minta kekuatan sama Allah untuk bisa bersodakoh dengan apa yang paling kita cinta. Itu perlu kita memohon kekuatan pada Allah SWT supaya kita sodakoh ya ikhlas. Kenapa? Kalau kita paling cintai tapi berat, nggak ikhlas, ya nggak ada gunanya. Wes yang paling kita senengi tapi kita sodakokan tapi kita nggak ikhlas. Ini sudah susah payah tapi nggak ada hasil. Jadi kita bersodakoh yang paling bagus tetapi kita ikhlas karena Allah SWT. Itu yang dituntut. Kita melatihnya dengan apa? Yang kita cintai itu nomor satu, harta. Di antara Allah sebutkan itu adalah wa yuhibbunal mala hubban jama. Manusia itu amat sangat cintanya kepada harta. Coba setiap hari sedekah. Harta kita cintai, kita untuk sedekah. Kita titipkan untuk tabungan kita nanti di akhirat. Ini bagian dari kita mencintai saudara kita karena Allah adalah kita memberi sedekah kepada saudara kita, beri dia makanan, beri dia pakaian, beri dia uang dan seterusnya. Ngoten nggih. Saged difahami, Pak. Oh. Nah, nggih. Sudah cukup nggih. Nggih, niki ana anten door press kalih niki Mbah sing pun niku setunggal kalih setunggal monggo. Nyun tulung Mas. Nggih, Mbah kalih sinten Mbah. Nggih. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, segala kekurangannya saya mohon maaf dan semoga Allah mengampuni segala kekurangannya. Yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima menjadi amal kebaikan di sisinya apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.